reoke tak tutup ora reokan ora patek lantas kebanyakan dari reok lambang reok irung itu mencium apa yang sesuai yang terjadi sebelum terjadi waskito tajam penciumannya tajam. Oh, keadaan umat sama ini aku harus bergerak seperti ini. Rambut panjang, maka kecerdasan otaknya panjang, lepas pemikirannya itu topeng. Belajar dari buku matanya dulu tajam matanya melihat keadaan saya ini tontonan jadi tuntunan malah jadi ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan program kerja Badan Pembinaan Remaja Mahasiswa BSW Jawa Timur Ngawi Wali Kukun. Mudah-mudahan acara kita nantinya membawa berkah manfaat maslahat fiddin. Iya iki pondoke. Langsung melok iki. Nah, itu. Yes, aja Bu. Nyampe Pondok Gus Danang Wali Kukun. Bila tadi pelita selama waktu bagian gelek wong. Dia kan di situ. Ada keputusan ini Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya menit. Mas Doni, alhamdulillah. Ini penguasa alam gaib. Ini Mas Rul, gak gelem teko. Alhamdulillah, wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa attadu khulqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah
ilayya sayyidi binabrak musilati bil hadratil aliyah. Amma dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta barwah madrohusi hadir zaman radhiyallahu anhu. Acara pertemuan Badan Pembina Remaja dan Mahasiswa Covid-19. Hadirin hadirat, mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab satu kali. Al-Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah, wanzur ilayya sayyidi binawdra musilat lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, mari acara penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan azab lahir batin sebaik-baiknya. Mari kita terapkan rasa intidor, merasa seperti benar-benar di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh ta'zim dan mahabbah, serta dijiwai lillah billah, li rasul bi rasul, bila ghos. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat jami'al alamin segera sadar fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maaf bagi hadirin hadirat, mungkin ada yang belum mengenal atau belum hafal sholawat wahidiyah. Kami mohon membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai selesainya acara ini, atau membaca sholawat lain yang disukainya. Yang penting, marilah kita laksanakan dengan ikhlas, penuh rasa takzim dan mahabbah yang setepat-tepatnya. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi qawli nafhati wa nafasi bi'adadi ma'lumatillahi wa fi udhatihi wa amdad. Ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini bi'idnillah, fanzur ilayya sayyidi binadra musilatil bil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama dan satu yang muliakan, jajaran masjid takhir dan dewan pimpinan penyiar surat wahidiyah, baik dari Ngawi, Pacitan, Madiun, dari Pacitan dan Purwokerto dan Dasarul Jamul Akhir. Budi para pengurus penyiar sholawat wahidiyah, Badan Pembina Remaja, waktu Badan Pembina Mahasiswa, Karesidenan Madiun dan Jawa Muliakan. Tak ketinggalan kepada beliau Sahibul Maq'ad, Gusdanan yang Jawa Muliakan, teman-teman perjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan
siang hari ini kita bersama-sama datang berwajahan dan berta'aruf dalam kegiatan silaturahim pengurus Bunyan Sholat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur, pengurus cabang-cabang Karesidenan Madiun yang kula muliaken. Mari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya yang setepat-tepatnya senantiasa terlimpahkan kehadiran seorang reformis agung yaitu Syafi'ina wa Habibina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari rasa kerinduan kita mari kita dengan bacaan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Para teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ini ngapunten memang dalam undangan mungkin kita jam 10 ya. Kalau undangan jam 10 karena kita asik ya. Alhamdulillah memang ditakdirkan Allah hari ini kita dapat berbincang-bincang. Kenapa kita tema hari ini silaturahim? Karena kami dari pengurus Bunyan Sholat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur khususnya Badan Remaja dan mahasiswa ini coro si anyar baru mungkin bulan 4 ya kemarin ya kita ditunjuk diberikan amanah untuk bersama-sama mengurusi para remaja dan mahasiswa, mengurusi remaja dan mahasiswa. Kalau hebat gitu sih, mengurusi remaja mahasiswa sak Jawa Timur ini rotok piye kan. Nah ini kami bersama-sama di sini bersilaturahmi, pengen kenal Kabupaten Panjenengan. Kenal Panjenengan dari Mas Faizi juga ya pengurus baru kemarin juga di Pacitan. Kami dengan teman-teman nanti di sini kita bersama-sama nanti ngobrol-ngobrol. Nek ngobrol-ngobrol kan luwih santai. Mun bahasane turba ojo ngerti turba masih wong wilayah turba ngerti kayak materi kok dulu keadaan kok kayak materi kok keliru lah niki. Kita bersama-sama nih ngobrol bareng-bareng yo apa enake bagaimana enake. Lah pengurus wilayah gara pengurus cabang terus lapo kan gitu. Maka dari itu program kita bersama-sama bersilaturahim untuk panjenengan sedaya. Mohon maaf juga sebenarnya kita punya banner Gus sudah 2 tertinggal di Bojonegoro karo Gus sehingga tidak terpasang banner kemarin tanggal 9 kalau nggak salah ya 9 Oktober ya 9 Oktober kita juga di Bojonegoro bersama pengurus Lamongan dan pengurus Tuban. Yang sudah kalau kita Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Sayyidina Muhammadin Habibina wa sayyidi salatu wa salamu alaika ya Rasul ya Rahim wa ala alihi hawaiju bika kudara ridho futuhu taraju antal musyafa. Semangat bagaimana manusia menjadi tubali musyrikin baikana sumul muqarrabi. Nek iso iki awake dhewe iki piye dadi carane kok apik. Jadi orang yang baik terus menyebarkan kebaikan. Kenapa disebut PSW? Penyiar sholat waqidah yo ngamalke yo nyaro. Nah, menjadi ukuran secara normatif pandang lahiriah suksesnya pengamali oke Pak si Bos iki wong piro. Nah ini diibaratkan kita itu punya prestasi dalam perjuangan seandainya remaja-remaja ini si gebul nanti HP ini ketika saya tak gua HP mulu. Nah ini HP kan betina, ini gak betina ya bro tak gua HP mu bro. Jadi kondisi ya ini remaja-remaja kayak ini betul apa ini sadar untuk koplai lo jadi koplai ya biar coba toto remaja itu kalau sudah tidak mau di manajemen dalam arti apa koridor ini yang bahaya yang harus dimasukkan
virus-virus perjuangan Fafirullah wa Rasulullah. Ini kondisi itu ngeri. Banyak dekadesi mulai dekadesi mental yang terjadi di kalangan remaja. Wes gak butuh itu. Gusti Allah saya gak pakai payu. Ya Pak. Gusti Allah ini gak pakai payu. Walaupun gecer wadah Fafirullah gak pakai payu di hadapan kita dan mungkin remaja. Karena apa? Dia lebih mencintai dunia daripada Allah. Ya enggak? Padahal Allah yang menciptakan dunia. Ngobrol tentang perjuangan, perjuangan HP. Ini kan Gusti Allah gak pakai payu. Nah inilah bagaimana kita sebagai remaja-remaja, khususnya Karesiden remaja, khususnya juga remaja wali mukul, saya tak gadang-gadang. Karena saya tidak akan berumur remaja terus. Saya mulai berkeluarga, sudah mulai berkeluarga. Mulai dari 2008 sampai 2022 berjuang. Saya sendiri saya. Nggak ada teman. Saya tidak tahu dalil, nggak ngerti kitab. Tapi kalau yakin mengahidinya. Alhamdulillah, segala sesuatu itu sama diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, mahabbah kita kepada beliau Mbah Yai ini disuap. Khususnya remaja-remaja. Biar apa? Dengan era zaman yang globalisasi, teknologi canggih yang seperti ini ya, virus-virus yang arahnya kepada negatif luar biasa. Ini harus ada benteng-benteng. Ya, alhamdulillah pondok ini didatangi pengurus-pengurus dari wilayah dan Karesidenan. Ini yang menjadikan semangat. Wes pondok, ya, Lea. Nah, kowe nek cedak karo Gusti Allah. Golek ilmune Gusti Allah. Insyaallah diridhoi Gusti Allah, diberkahi Gusti. Memang Anda adik-adikku anak jalanan, tukang menteng. Tapi kalau sudah masuk di pondok pesantren, tolong hargai marwah pondok pesantren. Saya mumpuni kakiku harus bisa bedakan aku neng reokan. Aku reokan kaki kabel yo. Wis tak sutun. Aku nggak ngira-ngira. Aku ngaji. Ya betul. Paham? Sampai di sini paham? Ya bro, Mas Ibu sebarang sebagai contoh ketua Reok menurut kita. Terus gak contoh belas ya Gus. Terus kan udah kurang penak ini bro. Ya Gus. Nah, so nek wanci nih, ono kegiatan seperti ini konsolidasi dulu. Terus dirapatke. Oh enek BPRW mau datang. Dari wilayah mau datang. Di kelompok ini dia cacat di manajemen. Akhirnya nopo? Ini dadaan kabeh. Oke, saya nggak ngerti ya. Ngerti nggak kayak diomongin di ini? Hah? Pengurus itu. Tepuk tangan untuk pengurus. Tepuk tangan. Ini berarti apa? Emosional, spiritual kualitinya lemah. Tanggap eksasmi itu kecerdasan. Besok ini 1 minggu sebelumnya ini kayak cerdas. Oh, harus apa siapkan? Apa saja yang dulu? Ini nalurnya sudah jalan. Soalnya ini dulu mikir ini perjuangan bagaimana mengembangkan pendidikan, bagaimana menggunakan pendanaan. Perkara arep enek acara ndak. Ndak. Soalnya meneh kowe kon golek proyek piye gedene pondok pesantren. Ndak mampu. Nah ini butuh kecerdasan otak harus digali, harus proses jam terbang karena digali pemikiran. Akhirnya apa? Cacat kebanyakan dari Riau. Lambang Riau ilmu itu mencium apa yang sesuai yang terjadi sebelum terjadi waskito. Tajam, penciumannya tajam. Oh, keadaan umat sama ini, aku harus bergerak seperti ini. Rambut panjang, semakin kecerdasan otaknya panjang, lepas pemikirannya. Itu topeng. Belajar dari itu. Matanya dulu, tajam matanya, melihat keadaan jangan berpikir. Harus ada beda antara remaja yang ada di sini dan remaja yang ada di luar. Kalau di luar, oke, sampai. Tapi kalau bisa menarik orang di luar masuk ke dalam pondok pesantren. Karena bentengnya perjuangan sekarang di zaman ini, bangsa Indonesia ini yang sudah carut marut ini. Karena bentengnya dari Nabi Rasul. Tapi ojo gue sarang rel katok ya gue.
Jadi ini saya pesan di hadapan BPRW, menaik kocok-kocok wis diundang ora gelem, mujadah ora gelem. Reoke tak tutup tenan. Ora reokan, ora patek. Daripada saya dituntut di akhirat, ngedek reok bakno, gue penyiaran, tak gak gelem mujadah. Gue seneng, gue saiki tontonan jadi tuntunan malah jadi tontonan. Malam Jumat Sahur Majanya jauh Bapak BPRW ini sangat menurun banget, beda dengan tahun yang belakang. Generasi ini sangat berat, mas-masnya soalnya ini berat kabeh. Ini harus ada apa? Reorganisasi Mas Idus, atau karena ini terjadi distorsi. Jadi pencerahan kudu ini malah menggok nyaman, menggok ini menggok ngiri cici terus balik betul nopo ini mulak munyar Mas. Nek pas reokan gelutuk yang ada pas mujadah. Jadi gambar itu neng kabupaten atau karusidan Widodaren atau kabupaten Kawi paling banyak Ramajaya ternyata bullshit. Saya malu di depan banyak. Nah ini ketua remaja nih Mas Reddy, Gus Reddy harus tanggung jawab. Oke betul. Perkembangannya harus tanggung jawab. Ini pastinya kalau nyeneni Pak pengurus BPR ini pastinya nyeneni bocah dewi gak apa-apa. Karena apa? Kalau nyeneni harus nyontoni kok. Alhamdulillah 2008 sampai 2014-15 itu luar biasa, sampai kalau dihitung 400 orang anak pengamal selama hidup di kecamatan itu tadi. Tapi sekarang kalau pematur dan konco-konco aku wis mundur itu anakku wis telu iki arep papat nek sampeyan anakku itu 6 orang anak kabeh beda siji sing nemi tak cetak dari pejuang. Nah, nek ngurusi perjuangan udah mau diurusi Gusti Allah. Jadi saya jadi contoh. Bukan berarti saya bangga diri, bukan. Saya harus melepas kerja dari Pak, dari dawuh guru saya. Samina watona sama para kiai. Gue kudu metu kopang. Saya ceritakan tadi di BPR. Alhamdulillah kita sebagai seorang remaja yang saya notabene saya bukan jebolan pondok. Saya tidak pernah ngaji kita. Tapi semangat saya kenal beliau Mbah Yai Mu'alim radhiyallahu. Itu yang menjadikan saya semangat. Saya tahu saya bodoh, saya zalim, saya ahli maksiat, saya bejat. Tapi setelah mengenal beliau Mbah Yai menjadi masuk di dalam hati saya perjuangkan. Walaupun itu ujian luar biasa, tapi saya semangat. Tolong ingat adik-adik remaja, badai akan menyisakan pohon yang kuat. Pohon yang tidak kuat akan tumbang. Kekuatan apa? Lillah billah, li Rasul ada di hati. Benar Mbah Yai ada di hati. Insya Allah gagak bingung masa depan. Allahumma amin. Perjuangan Mbah Yai ila yaumil kiamah sampai nafas terakhir kita. Nah, pesan saya jangan jika tidak sanggup menahan perihnya, getirnya perjuangan, jangan bayangkan, jangan mimpikan, jangan bermimpi Anda dapat kemuliaan dan anugerah dunia akhirat. Tubalil muslimin bainanas humul muqarrabin. Pakate wong dhuwur barokah, hidupnya bisa menjadi baik dan menjaga kebaikan orang umat. Perjuangan fakiru pakate wong muqarrabin. Sedangkan Gusti Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mantap iki. Lah si kebul ya iki. Si kebul tekan. Ini tekan. Tolong kanca-kanca dikuatke mujadahe. Nggih, niki pun zaman akhir. Banyak bencana alam. Kacau tali wondo cah nom-nom kasih nangis ning Gusti Allah. Nggih, Anda menjadi karena Anda pemegang sholawat itu. Di situ ada Allahumma barik fi ma khalaqta wa dzilbata ya Allah. Berarti sampai ono bencana alam bertubi-tubi. Pengamal bagi dia besok yang ditutup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti belajar dan mujadah. Enggak medun rahmat, enggak medun keselamatan krono apa sing pengamal mujadah guru klawi tok tapi gak pernah mujadah. Niku. Jadi guru kulit tok cekap sematen atau kula kata 40 pangapunten kanggo cara mendidik saya dengan santri kadang yang saya keras. Bapak Ustaz, Bapak Kiai yang ada di sini, semoga ini menjadikan
kita kembali astaghfirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya mohon doa itu semoga tahun-tahun depan ini ada SMP SMA dan sampai kapanpun pondok ini gratis. Allahumma amin. Kita menjadikan mewarnai Wahidi harus tampil di tengah-tengah masyarakat. Ini aku jawab berat. Saya bilang pada pengurus, kalau di Ngawi katakan berapa, ada berapa ribu orang. Masyarakat yang ada di Ngawi berapa ribu orang? Kurang lebih 72 ribu, sekitar 2 ribu, tidak sampai juta nih. 72 juta. Berapa persen? Belum ada 0,2. Mulai lagi belonco, berarti tanggung jawab kita tidak dapat baik. Jangan bangga kita merasa jadi sambil bayar. Konsekuensi logis kalau kita bisa menyerah, kita selalu berkembang, kita selalu merangkul dengan asah-asih dan asuh bagaimana Wahidiyah pengamal sholawat kita bisa berkembang pesat. Allahumma amin. Khususnya di Kabupaten Ngawi dan umumnya seluruh kabupaten yang ada di Karisidenan dan umumnya Jawa Alamin bangsa Indonesia. Jadi cekap sematan atur kula kata lepat kula matur sembah nuwun kerawan panjenengan apabila taufiq walidah wabina rasul syafa'at lahuna wa zaman natural karumal barokah wa'afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih kepada Ustadz Ma'ruf dan Gus Danang Agung Nugroho. Teriring doa, jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Aliyah amma ba'du. Langsung saja nggih, karena meningkat waktu juga yakni acara sekarang yaitu sharing-sharing. Yaitu sharing-sharing suangke mawon. Nggak perlu dibawa bingung. Kok kita sharing datangnya kami dari wilayah itu, ingin tahu dari teman-teman yang ada di cabang-cabang Karisidenan yang pada siang hari ini sudah hadir, terutama pada Pacitan yang sudah jauh-jauh hari. Terima kasih. Dan dari Madiun dan juga Ngawi, kita sharing-sharing. Kalau kata Gus Nakib, beliau Gus Nakib yaitu putra dari beliau pengasuh pondok pesantren Ahtadib. Kalau ketemu saya ngopi santai, ngopi santai pokok enten cemilane, Kalau kata Gus Nakib niku sharingnya itu kosongkan pikiran kita, hati kita jangan sampai baper. Dalam artian sharing, sharing itu nggak usah terlalu mikir yang aneh, pokok kita sharing fokus apa yang kita inginkan. Apalagi pada siang hari ini kita sharing permasalahan-permasalahan yang ada di cabang, terutama Karisidenan Madiun ini, yang mulai dari Pacitan, kendala apa saja remaja dan mahasiswa yang ada di Pacitan, Madiun juga termasuk juga Ngawi, kendala apa saja yang ada di cabang-cabang bisa disampaikan di sini karena ini sifatnya sharing. Dan bahkan bangga kepada teman-teman remaja yang di Ngawi ini. Kemarin sebelum saya berangkat ngapunten Gus Heri, kemarin saya sharing-sharing dengan Ketua BPMW Pusat, yaitu Ketua Mahasiswa BPMW Pusat, beliau Pak Catur Widiantoro. Beliau itu dari Ngawi, sekarang menjabat sebagai Ketua Mahasiswa Pusat. Kemarin saya sharing, saya bilang gini, bos, pulau binjing silaturahmi Ngawi, pripun jenengan tumbuh boten, dan Pak Catur sampai bilang monggo dilanjut pulau pantau saking mriki, semoga bermanfaat, semoga menemukan jalan solusinya. Kalau ada waktu lagi saya ingin ketemu kalian jenengan, saya ingin tahu apa kendala dari Ngawi. Bangga kita dari Ngawi karena ketua kita adalah Pak Catur dari Ngawi langsung. Dan kebetulan saya tadi berangkat, saya bikin story di WA langsung. Pertama kali yang lihat adalah Ketua BPMW Pusat Pak Catur. Bos, semangat, semoga lelahmu menjadi lilah. Langsung saja sharing-sharing pada siang hari ini, mungkin terkait apakah badan di cabang-cabang sudah ada kepengurusan atau belum.
mungkin bisa disampaikan pada forum siang hari ini. Terus jika belum, apakah memungkinkan bisa dibentuk kepengurusan? Entah itu kemarin saya sharing sama ketua mahasiswa pusat, 5-4 orang dijadikan pengurus buat apa? Pokok ada pengurus. Karena kalau nggak ada penggerak, gitu. Kalau nggak ada penggerak, maka nggak ada yang jalan. Biasanya itu ada patokan. Jujur di Surabaya, ngapunten saya dari Surabaya, mahasiswa dan remaja di Surabaya itu 70 orang. Ngapunten 70 orang. Tapi yang aktif bisa dihitung. Bahkan saya sampai kayak disaring 70 orang, 60 orang, yang aktif hanya 10. Jadi dilihat dari sini bahwa perjuangan Wahidiyah itu butuh kesadaran lillah billah, bukan karena sopo sing pingin melu, ayo pingin melu, tapi dilihat dari inisiatif kita dalam perjuangan. Kalau kita dari remaja dan mahasiswa belum siap untuk melakukan perjuangan ini, sampai kapan kita akan siap? Bahkan beliau mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu pernah berdakwah, subhanul yaum rijalullah. Remaja sekarang adalah generasi penerus di masa-masa yang akan datang. Kalau kita dari remaja dan mahasiswa belum siap untuk melakukan perjuangan ini, kapan kita akan siapnya? Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Apabila dari cabang-cabang yang lain mau menyampaikan kendala-kendala yang ada di cabang, bisa disampaikan, dan kita kalau bisa kita tentukan solusinya di sini. Mungkin dari cabang Ngawi, mungkin mau menyampaikan, atau dari Pacitan dulu. Yang Pacitan mawon. Pacitan mawon nggih. Pacitan dulu. Pacitan ini ketinggalan buat kata pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mawon. Kami perwakilan dari remaja Wahidiyah Pacitan dan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami juga sempat berbincang-bincang dengan teman-teman sekarisi dan Madiun, insya Allah di bulan-bulan Desember kami sekarisi dan Madiun ingin mengadakan diklat Satgas, itu dari Presiden Madiun, baik juga Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Pacitan. Diharapkan untuk semua mengirimkan peserta untuk ikut diklat di Pacitan yang insya Allah mau dilaksanakan Desember. Berkaitan dengan tanggalnya belum ditentukan. Selanjutnya mungkin sama halnya di daerah-daerah lain terkait dengan himmah dan juga semangat untuk para remaja masih kendor, melempem, dalam arti kami mohon doa restu dari wilayah dan juga dari hadirin semuanya, itu mohon doa restu semoga remaja-remaja yang ada di Pacitan semangatnya berjuang lebih baik lagi, meningkat kesadaran qadiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini dihitung remaja, kalau tapi saya sudah berumah tangga dan alhamdulillah kebetulan saya diberi amanah yang sangat berat menjadi ketua bidang BPMW Kabupaten Madiun. Saya hanya akan menceritakan kondisi BPMW dan BPRW. Jadi di Madiun itu kondisinya untuk mahasiswanya vakum kegiatannya, karena memang kegiatan mahasiswa kan di kampus. Dan saya sendiri di daerah Madiun itu para pengamal, khususnya para anak-anak pengamal itu kuliahnya di luar kabupaten, nah itu di Ponorogo, di Surabaya dan lain-lain. Akhirnya kami memutuskan Marem ini, mahasiswa remaja ini gabung, kegiatannya gabung. Yang penting kegiatan yang diajarkan oleh Mbak Ya ini kita laksanakan dulu.
Jadi dimulai dari, ya alhamdulillah dari desa-desa sudah ada yang usbuyah remaja. Tapi yang kalau syariah itu kita judulnya syariah, cuma kalau syariah itu kan sekupnya kecamatan. Itu kita gabung dari berbagai kecamatan, sehingga dalam satu kecamatan itu syariahnya tidak per bulan. Jadi bulan ini di kecamatan ini, bulan ini di kecamatan ini. Jadi dari tiga kecamatan masuk di sini, 3 kecamatan ya, Bonsari, Delopo, Dagangan Geger 4 kecamatan. Jadi sementara ini kita berusaha istiqomah dalam kegiatan syariah dan rubuh sana. Sebenarnya kami ingin berimprovisasi, inovasi dalam perjuangan sehingga kita bisa berakselerasi bagaimana caranya perjuangan di bidang mahasiswa remaja ini perkembangannya pesat gitu. Tapi ya alhamdulillah sementara masih berusaha mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di situ dibimbing oleh Mbah Yai dari PSB. Ngapunten teman-teman dan hadirin, kami dari Madiun, saya ditunjuk dari Bapak Kabak dari Ketua Bidang, saya menjadi Ketua Badan Remaja, yang mana remaja-remaja di Madiun alhamdulillah untuk kegiatannya sampai ke acara pengatas Mas Doni yang selalu berusaha sinergi antara badan remaja dan badan mahasiswa. Untuk teman-teman Madiun itu nggih bahasane si penting awake dhewe budal. Si penting ana pengurusé budal. Sing angel kan ngawiti niku ingkang angel. Nek pun awit biasanya ingin berjalan walaupun bahasanya hanya 3 atau 4 orang yang istiqomah, tetapi tetap bisa kita sesuai dengan bimbingan beliau mu'allim. Kita bisa melaksanakan usbuyah di desa per desa, walaupun sedesa itu hanya ada 2-3 remaja, tapi tetap kita bentuk pengurus desa untuk mengkoordinir di desa itu. Terus untuk mujahadah syariah memang berjalan sampai sekarang itu masih bisanya bergabung. Namun diucul nih per kecamatan dereng tentian. Ya memang kalau kita melihat bahaya itu sangat murah sekali ketika kita mengadakan kegiatan, kan nggak ada batasan orang. 1 orang pun kita disuruh usbuyah, disuruh mengadakan syariah, mengadakan rukun sana ketika 1 kabupaten itu memang tidak ada. Bagaimana atas engkau diceritakan Yaizen itu kan Tengawi itu orang yang teng Bali kan yang asli pribumi Ngawi belum ada pengamal, dan pengamalnya dari luar hanya berapa orang pun tetap mengadakan mujahadah susana. Berarti itulah enak enderek Mbah Yai, kita tidak diharuskan, tetapi yang penting kita mau ikut, insya Allah kita akan menemukan derek-derek ada perjuangan sadar. Karena juga ada semua kegiatan sebenarnya juga diikuti remaja. Ya karena saya sendiri yang ditunjuk sebagai kabak di Ngawi ini tertidur dalam segala hal. Ya, tertidur secara fisik, tertidur secara berjuang. Remajanya ada, wadahnya pun juga ada. Di sini juga ada wadahnya, pondok juga ada, reok, tari sufi, semuanya ada. Tapi remaja kenapa tidak bertambah? Yaitu saya sendiri, yang salah saya sendiri. Petugasnya tertidur, tidak mau memulai, tidak tahu remaja yang ada di Ngawi itu ada berapa, di Karangjati ada berapa, saya belum tahu, karena ya memang keterbatasan
untuk ke daerah Karangjati ya sekarang ya, karena memang kerja saya di sini. Untuk ke Ngawi itu mungkin 1 minggu sekali, cuma 1 minggu sekali. Jadi kendalanya memang pada petugas, pada petugas yang ditunjuk, pada diri saya sendiri. Tanggung jawab saya itu sebenarnya berat, memimpin remaja sekabupaten Ngawi. Menjaga juga lurah, ya itu. Intinya kalau di Ngawi itu sebenarnya petugasnya yang bermasalah itu petugas, bukan dari remajanya. Kalau petugasnya itu aktif dan mengikuti semua kegiatan, mungkin remaja juga bertambah. Maka sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dari diri kita itu membayangkan begitu besarnya wahidil penyiaran, kesadaran umat masyarakat dan remaja semua itu semangat, tapi ketika kita sendiri asik dengan kehidupan kita sendiri, asik dengan keluarga kita sendiri, nonsen, tidak akan penyiaran itu hebat. Karena apa? Namanya perjuangan itu konsekuensi logisnya adalah pengor. Di mata Allah itu indahnya bukan suksesnya kita perjuangan itu bukan, tapi proses untuk mencapai perjuangan itu. Bukan seandainya Allahumma amin ya. Besok pondok ini santrinya 300. Gratis sampai Allahumma. Ono SMP SMA. Gratis sampai Allahumma. Punya usaha-usaha. Dan itu bukan itunya. Yang dilihat Allah itu perjuangan prosesnya. Nah, orang sekarang apalagi remaja itu instan. Karakternya konsumtif, bukan produktif. Apalagi sudah daging. Teknologi canggih ini manfaatkan untuk perjuangan. Karena ini bukan berarti saya merasa lebih hebat dari teman, tidak. Saya waktu itu di Walikungan saya sendiri, jauh dari guru, guru saya ada di Jember. Cuma setelah saya mengenal sholat, saya menemukan ketenangan, ketentraman. Batin saya itu tenang. Buahnya, doanya dijabah Allah. Saya ingin kerja di bank, alhamdulillah saya bekerja di bank. Di luar itu saya menjadi kepala unit. Kok enak ya? Apa barokah? Walaupun suatu saat saya tidak harus ada di situ. Sampai saya bilang sama teman-teman kerja itu alhamdulillah. Dan benar terjadi, saya harus keluar dari bank. Membangun pondok ini, saya bercerita pada pengurus tadi, nggak punya uang, punyanya 350.000. Ternyata saya simak pernah dengar waladina jahadu bila lawadianu sungguh-sungguh ya. Sopo sing sungguh-sungguh dibuka dan ya modal yakin itu karena itu janjinya Gusti Allah. Oh ini astajib laku ya, di situ saya yakin. Saya bangun jiwa saya dulu. Saya malah janji dalam pribadi saya, ya Allah, seandainya saya tidak akan menikah sebelum saya membuat sebuah komunitas. Sebelum ini bukan untuk menjadi hukum menjadi umum gitu. Ini pribadi saya. Saya nggak akan nikah dulu ketika saya belum untuk majelis muja. Alhamdulillah saya belum nikah. Umur sekitar 2008 saya ini berbagi pengalaman gitu. Ini Mas Edi jadi saksi hidup. Kalau pengen gaya tukang, gak ada duit. Gaji saya cuma 450.000. Karena training ini saja. Tapi saking saya cinta saya pada beliau banyak, ini apa yang saya rasakan, saya harus bagikan kepada jamaah, saya harus bagikan pada umat masyarakat. Ini menjadi sebuah tanggung jawab saya. Saya dibilangin sama Kiai Namile, sopamane kowe mangan enak, kowe mangan sate, ono kancamu iku luwe, kowe piye?
Bah, mendingan kulo paringi kanca kulo. Bener kayak ini kancamu siapa awakmu dhisik? Kanca kulo tenang hat. Alhamdulillah kulo dikeplak sih aku. Akhirnya menjadi sebuah karakter saya. Saya hanya punya uang 450.000 per bulan karena training saya itu. Walaupun puncaknya saya kepala unit itu 2 juta sekian, 2.500.000. Training itu selama 1 tahun. Itu 450.000. Saya pulang ke Ngawi 2008, belum sampai training 3 bulan. Saya SBPKB, sepeda motor Grand. Kulo PD, tak odo ini. Kredit selama 2 tahun per bulannya 200.000. Berarti saya cuma makan gaji 200. Pulang pergi wali pukul Ngawi. Saya harus menahan lapar. Apa cukup untuk bensin 250.000? Padahal saya harus keliling Kabupaten Ngawi karena mencari nasa. Apa cukup dalam 1 hari 10.000 untuk beli bensin? Nah, ini jadi jiwa petarung. Saya bilang itu jiwa petarung. Oh, coba di pondokmu di perjuangan. Kita mengharapkan ada kepanitiaan orang atau duit dewi kan langsung aman nih. Nggur cangkem metok, mereka sana nih kalau sebenarnya ini alasan dulu. Cangkem metok tapi apa tuh? Saya berani selama 2 tahun. Ini kredit, ini saksi hidup. Kalau bisa bicara ini saksi hidup. Hingga saya punya fakfirullah. Kalau saya berpikir logika, 450 itu kurang untuk 1 bulan. Tapi saya berani. Saya harus menerima hanya 250.000 karena saya cinta Reok saat itu. Saya mendirikan punya ekspektasi. Saya harus mengangkat budaya karena budaya adalah jati diri bangsa. Dakwah kulo harus koyok Sunan Kalijogo. Sukses Sunan Kalijogo mengislamkan daerah Jawa dengan konsep Buddha. Walaupun saat itu saya dibentur Kiai DPC, saya dituding, tapi saya tidak sakit hati, malah kulo dibentur. Koyok debat, jadi semangat, gak sakit hati. Walaupun kulo seminggu 2 kali 3 kali sih, saya harus sowan kepada Kiai Isbani, Kiai Anis. Selama dalam 1 minggu, insya Allah beliau tersesukkan Pak Kiai Anis. Kulo riyen sak derenge gawe pondok niku. Kulo sering sowan kepada Kiai. Walaupun karakternya Kiai Anis ini bukan ngerasani Kiai Anis. Jadi juga saya patinya. Saya harus dimarahi, tapi saya nggak sakit hati. Bukan dikaplok karena kalau dididik Kiai Nahrawi, saya sering ditempeleng saya. Karena beliau nanti kalau ada, nanti jadang. Beliau nanti jadang. Ditempel barokah, seneni Kiai barokah, gitu aja. Saya khusnudon. Harga apa lah di doni Kiai barokah, gitu. Cuma saya berani khusnudon kepada guru. Waktu saya awal saya kerja 450.000, saya harus BPKB saya saat ganti nenek bang pulau dini. Karena kalau seandainya saya bukan bekerja di situ, nggak dapat 5 juta nggak dapat BPKB keren. Selama 2 tahun saya gaji 250.000, ngumpulkan remaja bendino ke pilihan lurah. Ya nak Mas Edi. Bocah 100, bocah 20, 30 bubuk ning arep griya kula, dereng gadah pondok. Bendino kudu ngopi. Rokok niki 5 bungkus untung. Riyen dukun kula suruh kula durung mandi. Karena niki ora mikir sing penting bocah iso ngumpul, seneng ragat ora apa-apa, raketan sesuk kula sarapan ora sarapan selama 2 tahun. Makan siang enggak pernah saya. Saya tahan nih. Minum es minum air putih saya, Pak. Ini penderitaan saya. Tapi ini alhamdulillah. Lah orang kan melihatnya Gus Yana punya pondok, tapi prosesnya enggak dilihat. Nah di situ saya selalu ziarah kepada muazzis, para sesepuh kiai-kiai yang ada di Kabupaten Ngawi, di mana ada pondok pesantren. Saya lewat tabaruki. Dalam 1 minggu saya disowan kepada kiai yang masih sugeng, Bang Yayanis, Bang Isbani, 1 orang 2 kali. Setelah itu saya ziarah makom. Tanya Pak Nai, walaupun kok Ngawi dewe, ono tokoh
Neng buri alun-alun itu banyak ulama dulu. Iku pas mujadah sawal tok. Ini aku medino ziarah. Saya berharap ya Allah, anak cucunya ini ya Allah, semoga bisa mengenal prosesnya seperti itu. Kayak kangkung dengkul, dolanan gamebot. Alhamdulillah. Ya, bukan ini karena ya juga ini yang menggerakkan. Kalau kita ngomong bilang ini yang menggerakkan Allah. Tapi secara lilahnya kita bilang, oh seperti itu ya perjuangan. Oh terus janda-janda sepuh, bukan janda-janda muda. Saya nggak punya kepentingan. Janda-janda sepuh yang ada di gandangan. Saya remaja, saya belum nikah. Tapi alhamdulillah, hada mimpi fadlirobi. Saya sudah diikuti oleh sepuh-sepuh. Allahumma. Sampai kadang itu di sini nopo, bocah dia bunyi tak. Sampai saya tarik ya. Terus ada fitnah, busi, sombong, gak gelem. Ya wes akhirnya, gelem aku ya wes. Tapi jangan menjadikan ini sebuah kebanggaan ya dia bunyi tangan. Itu udah berkecap. Nah dari situ adik-adik bermacam. Saya yakin pada beliau. Saya yakin kepada beliau. Sampai kalau kita mau penyiaran sing hebat, diibaratkan kita itu punya pistol, punya gede senapan, tapi kalau nggak ada pelurunya, kalian kata penyiaran berarti sing nyiarke itu bukan disiari dhewe awake dhewe iki. Lah nek mujadah sedina 17 ngadeg bar magrib tok bar itu turu dolanan game ora iso. Al mujadah itu miflahul hidayah. Karena bahaya itu sering dengar tuh. Ini metode hidayah, berarti kudu mudah. Pengurus-pengurus karsiden kan, 3 tahun, 4 tahun tidak ada perkebunan, berarti ini gelonjong. Mungkin. Kalau kan teman remaja, kemarin itu sudah mengawali dengan kendaraan ini, mungkin sayanya. Saya sudah bilang, aku kiri sini, kamu seumur 40. Getaranku, magnetku ngomong sepuh-sepuh, terbukti. Saya 2 tahun yang lalu itu udah bilang, itu waktu itu remaja masih banyak. Walaupun sekarang masih banyak pasang surut, maksudnya datang, terus alhamdulillah sudah pernah pulang semua. Allahumma masuk di sini 40-an. Setelah itu datang pergi, ya itu enggak seperti ya itulah. Yang penting kita sudah bergerak. Alhamdulillah 2 tahun ini lunas. Krono ajeng reokan mudah saja. Dengan sendirinya orang yang tidak tahu ya Saidi, dia merasakan nuangnya saat itu. Sampai dari aliran sesat krono yang masjid dikerutuki, diusir saya dari masjid. Nggak patah harap saya dibutuhkan tokoh-tokoh ulama 17 di Wallingford. Selama saya itu sampai terdakwa aliran sesat. Saya datangi ke masjid dan alhamdulillah suami kiai pun perusahaan kabeh, tapi fitnahnya luar biasa. Karena apa itu? Wong nyari sholawat dewa sing Habib Novel, ikut musuhi, yo, itu setan sing leboni, menungso bet gak gelem sholat. Tapi saat itu saya tidak. Terus guru-guru sangat lahir masuk betul, dan saya bukan hanya Kiai Wahidiyah saja. Saya sholat. Walaupun saya cinta Wahidiyah dan mengakui Wahidiyah itu luar biasa, tapi saya tidak menutup kemungkinan Kiai di luar Wahidiyah. Akhirnya apa? Orang yang seorang Kiai itu pernah memandang sholat Wahidiyah gini, salah satu pilar. Setelah saya masuk, udah Wahidiyah, ojo. Ikut pernah tak bulan itu lah mau dasari ini sesat gini sanadnya mau kotak lah dari situ saya penyiaran. Kalau kita bertanya isna minal ilillah sholawat inna wa barakatuh sholawat, saya menceritakan sejarah Mbah Ma'ruf. Siapa Mbah Ma'ruf itu? Saya tidak boleh bakaran bener-bener sanad keilmuannya gini lagi ya itu degel ini barang nah, diri kan soal dulu kiai di luar lagi kadang kawan itu gini. Yang mana itu menutup diri,
Kiai Ulid, PC, aku. Saya tokat, saya assalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua NU Kabupaten Ngawi biasa gitu ya Rasulullah. Terus alhamdulillah saya juga termasuk Suriah Nahdlatul kecamatan itu. Dari situ, nah akhirnya mereka memandang yang awalnya negatif jadi positif, khususnya remaja. Saya memang membangkitkan, gue ojo wedi, gue sumber masa depan ubi. Anggir gue berjuang tenanan, anggir gue mujahadah tenanan. Siji ojo adoh dengkul karo wong kiai. Dengkulmu ojo adoh karo para kiai. Wes pesenku kuwi. Karena apa? Kula kuliah larang-larang. Ya, larang-larang. Ijazahe sing mambu, sing mandi. Ijazahe sing payu ijazahe iki ya. Loh tenang, masih kita disaksi banyak Pak Bupati Ngawi sungkem kali lo, cium tangan kali lo. Loh kenapa ini nadro beliau? Cium tangan sama saya. Loh kenapa? Saya yakin sohibul wilayah bupati yang terdahulu tak sowani tak mujadai kulo santri yang masjid. Ayo sowan kulo jak sowan hosu azan zaman. Lalu bupati tunduk kabeh bupati sing saiki lho. Nah ini kan mau diberikan tangan saya setelah itu Allahumma caranya orang kui jadi makom-makom ada yang berdiut dari sopo, ada sopo ziarah karena beliau itu punya kekuatan karena beliau mentransfer walaupun kita guru kita satu guru rohani kalau guru secara lahir banyak nah itu ada kita berguru ada lalat kita berguru ada cecak cecak meneng kalau apa itu nyamuk iso mabuk cecak akhirnya cecak ini cicak di dinding diam merayap ada seekor nyamuk iso mabuk cecak iso mabuk kalau keyakinan cecak nyamuk nyedak di hop lalu ditangkap berarti mereka rasa diluwe orang sangat dilarang orang gawe banyak itu nek wedi marah perjuangan apa bodoh gawe mati itu modal saya nggak pondok pesantren walaupun iki utang 5 kan utangan kabeh Gus niki awal dikene reak ya 5 tuku lemah bangun masjid utang nggih pendopo utang alhamdulillah pernah jamaah diutai DPC pernah diutai Pak DPC ngapunten nggih niki kasih men maksudnya gini mas kowe kudu wani nek iku bener menurut Quran hadis ijma qiyas tetep aku moto budak kuping kowe arep dilokno alah danang ini dene lah wong sing ngene sing penting kun salam pindahan sebuah Allah monggo elek bisa menungso sing dene menungso sing penting Gusti Allah. Kalau pandangan kita berjuang itu karena fakir ilallah, karena Allah lurus, insya Allah Allah bukakan jalan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau dewa dialami gitu, ini ben menjadi semangat. Kalau bocah orang jumbulan soko pondok, bukan berarti kita meremehkan orang pondok, bukan salah cabang enggak. Tapi karena yakin tuh usahanya ikhtiarnya mujahadah tenan bukan berarti saya bangga bukan saya mengawali satu orang sekarang jamaah lebih dari 700 orang Sallallahu Muhammad seorang yang sendiri adik-adik saya harapkan bukan Anda harus seperti saya tidak tapi harus lebih seperti saya dan saya akan bangga bahagia punya adik-adik yang lebih hebat daripada saya. Seandainya jenengan menganggap saya guru, walaupun saya tidak pantas menjadi guru, tapi seorang guru yang hebat itu akan bangga ketika muridnya lebih hebat. Saya disemangati Kiai Nahrawi. Saat itu malam Jumat lagi saya pamitan, saya syukur. Gue agaknya dulu ya nih. Kulo terakhir malam saya menetap di Jember. Saya nangis sampai nyuwun sewu, jempolan kakinya. Jempolan kakinya Kiai Nahrawi saya cucuk. Tawaduk saya seperti itu, tabaruk.
tutup sikile. Batin saya, ya saya tahu beliau penyiaran itu nyuwun sewu 7 kilo, 3 kilo kena rawi itu ngontel kan tau sih ngontel bener. Beliau itu sama bawa beras, padahal beliau itu hanya apa? Nyuwun sewu. Dia beliau nggak punya pondok, tapi bisa menghidupi santri 17 santri. Anak yatim dia tuh, beliau cuma yang bergawe itu apa? Tukang bakul tahu. Kamu tahu? Itu yang menjadikan, ya Allah, pelajaran hidup saya. Iya, ini sama bakul tahu tok sama penny. Elena, bodoh sih mau kan, gak bodoh sih mau duit, ini duit mobil ini enggak. Ketika hartamu bisa bermanfaat untuk orang banyak, itulah. Gue aja ngaku, yo saya sampai dengan ikhlas. Tenang, gue budal tenan yang dulu. 1 tahun ya, riba. Berarti menurut kudu paling ukur maju. Ojo sampai iso turu penak. Ojo sampai iso turu karo anak bojomu sunen penak, nek kowe iso penjara. Kulo wedi kali dawuhnya itu. Langsung nyuwun saya motivasi diri saya pribadi. Hingga saya harus kuat. Semangat saya harus saya kuatkan dengan tidak lepas berkahnya apalagi sampai saya ditempeleng. Ditempeleng bener. Tas 3 kali saya ditempeleng kepala saya. Gue nek ora koyo gula dihubung semut moro ini. Niki langsung isalah dari Mbak Yai. Belum nangis tadi. Kue kule, walaupun kue gak jebolan pondok, tapi khidmatmu tenanan kali Mbak Yai. Insya Allah kue ikut di pondok pesantren, padahal bayangan saya pengen boleh gak ada. Kue kok koyok gula dihubung semua. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah orang DPR RI minta doa restu sini, orangnya Prabowo minta doa restu sini. Ini tadi di WA dari orangnya Pak Ganjar saya. Ini karena berkahnya doanya guru. Dan di saat itu saya ditugaskan sama Abah Yai saya harus 40 hari 40 malam itu berkali-kali di tengah hutan. Modal kelompok muda. Orang ngerti dalil nih seorang mati gitu. Kalau baca kuliah Wahidiyah baru setelah nikah tahun 2012. Dan terus mau kodimah ini benar paham. Pembukaan sholat tidak paham, masih dengar terus. Pemimpin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah langsung jaga. Bisa kuliah aja, enggak isu. Tapi alhamdulillah saat itu karena kekuatan keyakinan itu jamaahnya sudah 315. Apa meneh jenengan apa meneh santri-santri sing jebolan luar biasa. Berarti punya potensi. Yang itu harus digali potensi. Soalnya ini ketuanya soalnya. Jenengan sih dalam ini. Oke. Jenengan dalam ini. Surabaya. Berarti Surabaya iso jadi cucuran air mata selawat ini. Amin. Ngoten iki kula nggih nyemangati barang gitu. Cuma sampean kan jenong, aku serabi gitu. Aku makan Uyair suka. Bukan berarti saya lebih berat daripada jenengan. Betul. Memang berat yang diceritakan sampai Karangbanyu, Karanganyar dalam ini udah ya Allah luar biasa. Jalannya luar biasa. Jadi Cangkong Mengsengon itu luar biasa. Perjalanannya ya seperti ini, bukan materi yang saya cari. Nah, suatu saat insya Allah pulau di jadwal Tengriko dalam 1 bulan sekali saya datang ke sana gratis. Saya boleh bayar toyo renek singnya yang money. Nek iso, nek kulo prinsip saya, kalau bisa membesarkan Wahidiyah, jangan hidup di dalam Wahidiyah. Kalau bisa membantu perjuangan Wahidiyah, bukan hidup dari perjuangan Wahidiyah. Kalau saya pribadi, mau mana Mas Redi? Dek, kasih ini gopo, aku tak perjalanan ini lagi, kasih Wahidiyah. Enggak, manfaatkan untuk anak-anak remaja. Bagi saya begini, nek iso kalau bantu baju Kiai Muhammad Yani, Kiai Muhammad Dahlan, jangan hidup di dalam organisasi Muhammadiyah. Kayak iso murid-murid Muhammad. Nah ini alhamdulillah, walaupun di sini pondok yang baru seperti ini tak doa restunya.
semoga saya bisa. Ini ada pengamal baru, insya Allah di Dimon apa Sobo? Di Dimon sing Dimon. Demon. Nah, Demon ini jadi viralnya pulau pimpinan PSAD. Tepuk tangan untuk di Dimon. Pengamal baru. Semoga nanti SMK ya? SMK. Oh iya, yang mana TGRI? Tadi harus lulus. Oh, kok ini nanya jika video itu satu kantong. Alhamdulillah. Oh, sing EYP itu? Yang EYP itu Gus. Ya, walaupun itu. Iya EYP itu. Walaupun itu Gus ini terakhir salam jimso ya. Nah saat itu karena ada banyak pencaksilat Esatrate, Pakar Nusa, PKS. Nah, karena saya juga dari Esatrate, terus saya menyalami perguruan yang lain yang saya ungkapkan kemarin itu, apapun perguruan, apapun bajunya, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ada ya, tepuk tangan dulu di itu. Dari tepuk tangan ini juga dari mujadah, Gus. Insya Allah, itu tak diparingi Gus Habib amalan sing sobat kue bojomu ayu. Terus apa nih? Terus pokoknya pekerjaan penak nih ya. Pokoknya menak wis mandi sholawati penak. Itu sedikit atau mungkin terlalu banyak perkataan saya menjadi diri saya apa itu semangat motivasi diri saya. Kalau bisa di Kabupaten Ngawi khususnya di Kabupaten Mojo lebih berkembang pesat. Dan nyuwun sewu nek saged membuat komunitas-komunitas. Karena itu remaja kita harus bersaing. Karena mereka bisa masuk ke komunitas-komunitas. Apapun seperti apapun kalau bisa. Sampai kemarin ada kita buat laskar majelis laskar sholawat 717 itu membuat di Bandani Dewi orang ditakan. Jadi sound system yo bayar, panggung yo bayar Dewi, sak live streaming ini Gus Gilis gini. Nah ini derek Karanganyar yang datang 4.000. Saat itu assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi. Secara tidak langsung, oh Gusti, amalannya ya sayyidi. Walaupun itu habisnya 10 juta. Niku santunan anak yatim dan janda jumbo, niku jumlahnya 100. Totalnya 20 juta. Nek pengen berjuang ya kudu wani, Pak. Tapi ojo wedi, engko mesti dijoli Gusti Allah. Alhamdulillah iki ditransfer 150 juta. Sing penting wani dhisik, ojo mikir ojo hitung-hitungan. Kok Gusti Allah maringi ya hitungan. Jadi kok kayak penyakit saat ini penyakit pelit, Pak. Iya betul. Pelit karo bakal mujate oke, tapi nek pakai. Iya, Pak. Iya, alam-alam ini. Oke loh, tapi buat ini jauh jauh, ini pengalaman. Bangun ini pas corona, saya dapat petunjuk bayai bangun pendopo lilir. Ini pendopo lilir namanya, tanggulnya mesumiri. Niki waktu corona lockdown, pengajian 35 titik saya, pengajian umum. Niku cancel semua. Tamu orang nate, di lockdown. Ya kau dibangun pendopo. Benalah kayu teko dhewe. Semen teko dhewe. Alhamdulillah jamaah di bener di sini Mas Rizky. Jadi benar ya? Sampai 10 juta wae. Ini bener tenan dek, ini bangun 3 bulan. Ngopen itu kan 5. Lah pen siji 8. 80. Karena jamaah sendiri 80 dikalikan 5. 400.000 dalam 3 bulan berapa itu? Saya tidak kerja di rumah nih. Rokok lo sampai entah. Jadi rokok itu kan itu nyomot ewu, malah bungkus pulau melinting. Ceknya nggak Mas? Jangan melinting. Yogosnya kok malah melinting orang. Jadi ini ganti pengasuhan kudu tiap. Ojo wis mingkang kudu rokok itu kok dia benar harus sampai 3 iso corona iso ojo mungkin ya. Kiai brulek ngene iso. Nek iso dadi pengasuh iku kudu wani to. Alhamdulillah. Ini dari semangat. Saya menggali semangat. Yakin Dek, saya harapkan sampai ojo wedi duitmu baju. Sampai kata-kata saya itu sampai ingat sampai sampai tuwek. Wong sedekah ora enek critane melarat.
Nek perjuangan ojo wedi sampai kocok-kocok dulu berkubur, budak bro, gratis sudah. 2 bis gratis semua. Ini nek gak lali pun ya ora lali. Ini nek gak wong sekti gak lali. Guyon. Senengane cah enom-enoman guyon. Wong sing atine rada rusak sithik ya, Gus sing sombong. Lha iki wong sudon sakjane. Nyemuni kedunge wong kalau dhewe gimana? Nggih. Ya, kudu sudon. Terus kudu sekti ya, Gus ya. Lalu tanah kudu sakti. Maksudnya sakti hidupmu khairun nasihat, nasihat baik-baik bermanfaat untuk orang lain. Dan semoga setelah ini pondok ini juga berhasil. Alhamdulillah kalau sudah ada pondok santri-santri anak yatim, saya dipakai Allah. Allahumma amin. Cita-cita saya mati di pondok ini, saya disolatkan anak yatim piatu santri-santri saya. Jadi Pak Restu ini soal tanggal 5 nanti membuka rumah makan Pak Ustaz, rumah makan, dan itu biayanya kemarin habis berapa? 232 juta sama satu 50 juta. 25 gak payu itu 50 juta, hampir 300 juta, nanti sampai endingnya 300 juta. Dan itu alhamdulillah sepeser pun saya tidak ambil uang itu. Jadi manajemen kocok-kocok untuk menghidupi sang jaga ini kok didukani santri seket karo ustadz telu. Nek usahane pelaku iso dari bisa Gus. Terus Kang Roni dewe sakit Gus. Nek iso ustadz UMR. Siap, Pak. Mani perang karaku yo. Maksudnya perang berjuang tenanan. Oke, bener. Jadi kulo sing bapak alas gitu, sing entuk bayaran ustadz. Ustadz Mukhlis. Soalnya kulo langsung dibayar, Pak. Bayai. Ya Sayyidi Rasulullah dungane wong. Amin. Allahumma amin. Iki dewa kula entuk jenengan rawuh, alhamdulillah kula dikirimi rekening kula 10 juta tepuk tangan. Saking kula khusnudon jenengan nggo barokah tenanan. Tak amini jenengan pakai jenengan dari dugi mriki jenengan khusnudon dan perjalanan ini kali sing kalih Kang Ma'ruf iki mesti ucapan terus. Nggo wali-wali Allah kowe tangi. Wes iki minal awal wali terus ngomong wah kita ditekan para wali-wali Allah. Aku khusnudon gitu. Tapi mereka wali-wali ini sangat alhamdulillah. Muka-muka ini majelis para wali Allah. Harus mengerti Mas Ibu sudah jadi wali. Amin. Walaupun ini lagi bulan pondok tapi menjadi wali. Sama sekarang ngeyel aja. Masih ngangkat wali Gusti Allah. Lagi betul. Kena wali murid. Nah, betul ini khusnudon dari wali Allah. Amin. Khusnudon. Nek panik gak berarti kan yang gak ada soal khusnudon. Cekal sangat. Jos gandos no. Jos. Gak semangat bareng. Ya bro. Bro. Ini penyiaran. Jos gandos. Ini ganti konsert. Artinya dari beberapa pengasahan di daerah-daerah hampir sama, dan itu sering disampaikan oleh bapak-bapak pusat. Inti daripada semua itu permasalahan sampaikan ini dijawab oleh Gus Daniel. Mungkin mereka kuncinya hanya keyakinan. Karena di daerah-daerah baik pengamal tua atau muda, semua itu masih minder dengan identitas wahidiyahnya. Kenapa kurang yakinnya kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wahidiyah, identitas dirinya sebagai wahidiyah ini masih ragu, kurang yakin. Padahal dari fatwa beliau Wahai Mu'alif dalam fatwa kubro, fatwa wasiat pengajian hikam itu sudah sangat jelas. Beliau itu adalah Ra'isu hadza zaman, yang diserahi, yang diamanai untuk menanggung ruwet rentenir umat masyarakat pada zaman ini. Kalau sudah semua diserahkan pada beliau, kita sebagai penderet beliau itu hanya mau toleh, istilahnya pun masih ragu-ragu. Karena inilah yang menjadi penyebabnya, maka di dalam
ketika diajak kegiatan mungkin yang dibakukan atau mungkin daripada kegiatan yang lain, penopang yang lain ini masih minder, masih sulit ya, karena memang kunci dari semua itu masih keraguan di dalam kita untuk mengakui sebagai penderek beliau mu'alif sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita yakin totalitas kepada beliau banyak, ibaratipun sering beliau Gusti dawuh ketika adanya nek sakit iku krana derek bayi mesti ditambah, nek kurang susah tetap beliau yang nyukupi. Tapi disinilah kekurangan kita sebagai pengamal untuk yakin totalitas kepada beliau mu'alif sallallahu alaihi wasallam, ya sehingga kita dalam berkhidmat untuk sebagai ditugasi wakil daripada beliau ini masih ragu, yang sehingga di situ menjadi hijabnya kita untuk melangkah berkhidmat kepada beliau ini tersendat-sendat. Maka itu marilah di dalam pertemuan ini kita meningkatkan dan khusnudzon untuk lebih meningkat keyakinan kita kepada beliau mu'alif salawat wahidiyah, dan kita tanamkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di dalam seperjuangan yang intinya untuk mencapai qalbun wahid, sama-sama di dalam berkhidmat beliau kepada beliau mu'alif salawat wahidiyah. Ini kunci daripada permasalahan-permasalahan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi jawaban yang mutlak di dalam semua lapisan, karena beliau seringkali panjenenganipun Yai Sholeh itu waktu pendalam menyampaikan di situ, karena di sinilah maka itu masalah terobosan-terobosan teknis-teknis itu semua ya mengikuti, tapi kunci utama adalah bagaimana keyakinan secara totalitas kita kepada beliau mu'alif salawat wahidiyah ini yang kita benahi secara pribadi masing-masing kita, yang sehingga kita diamanat sebagai pengurus atau sebagai pengamal yang secara mutlak, walaupun kita tidak dijanji oleh beliau secara langsung pada zamannya beliau, secara wasiat 9 Mei itu adalah mewakili daripada kita semua sebagai orang yang mengaku sebagai pengamal sholawat wahidiyah. Sanggupkah saudara-saudara menjadi wakil beliau? Semua menjawab sanggup. Segala apa yang menjadi urusan, kalau sanggup menjadi wakil beliau, segala urusan apapun itu menjadi tanggung jawab beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Kalau itulah para hadirin hadirat semuanya, saudara-saudaraku, mari kita tingkatkan keyakinan kita, terutama mujadah-mujadah kita, untuk senantiasa kita dibebani atau mungkin diamanai dalam perjuangan ini. Ini adalah suatu fadl daripada Allah, suatu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita itu kita itu bukan siapa-siapa. Mungkin kalau kita tidak mengenal sekolah kita, mungkin kita itu jadi sampah yang mungkin sudah tidak difungsikan lagi di tengah masyarakat kita, karena kita masih berusaha untuk menjadi bendera beliau. Insya Allah zahiratan wa batinan kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Ya Syamil al-Qadir alaika nur khafiyah wa salahu wa ghawati wa qadar abdu abada wa izari sayyidi wa indarut yakuntus ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah
Ya ayyuhal ghawthum salam alaika rabbi biiznillah wahdur ya sayyidi musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Maka masyarakat mampu, ya mungkin kita terus cabut dalam pribadi kalau tiada yang sangat belanjani pun mungkin bisa daya atas manfaat keberkahan di dalam perjuangan kita sarang-sarang yang dalam butuh khidmat derek-derek perjuangan beliau masyaallah hidayah min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata sebenarnya hilafan yang aku dengar kata-kata pun akhir kali bila hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat anbiya wa bil rasul zaman radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.